kami ditemani oleh Bapak Peker. Nama Pura Luhur Puncak Manik Angkeran. Kita di sini ini kan berdekatan dengan Pura Segara Rupa. Pura Swastiastu. Batu niki, ini kan termasuk unik ya. Batu besar. Kok bisa ditumbuhi pohon kesambi namanya. Di musim panas apapun daunnya ini tetap hijau. Kadang-kadang kita sering sebut Bukit Tridatu. Tadi kami sebelum naik juga sempat melihat cahaya ya dari bawah sana. Halo Sobat Explore, jadi kali ini kami sedang berada di Desa Sumber Kemah ya. Kebetulan pengemponnya juga berada di sini ya, pengempon pura yang akan kami explore. Kebetulan di sini ya sedang rapat yang akan melaksanakan upacara ya atau piodalan. Maksud saya kami record, mungkin nanti kami akan meminta informasi juga ya teman-teman ya. Hadir adanya tuh ya Luar dulu ada nih numpak dadan. Kenapa sih? Benar sih, ada pengikuan sampai ada si Maya. Jadi kan jadi umpamanya begini masih ya dengan di tempo atau mengkini sama dengan ya bohong kan. Iya bani sih ya, bani ya kena dana berarti siap harus Maya kan. Nah ya cak itu cak dana Jadi teman-teman di sini kami mencoba untuk menunggu ya penduduk dari desa setempat lagi melakukan musyawarah ya untuk nantinya akan mengadakan upacara Tepiodalan ya teman. Mungkin lu masuk ke kelompok Amun Sing yang terpaksa joret. Amun Sing ngidangan lunak. Amun ane bener turun otomatis itu kan bepasti dong. menjajah sing sarai kayan sing sarai kayan kan kita ngapa kan yen luar biasa yen sarai wirdana kan lah kabijangan waktu ngajang badakon betul yang ngajang badakon malah yang adrang ayah ini sama sekali kan udah sampai badakon telah biasa telah kenapa justru sarai kayannya ya beli pada budina sintenganna Kebetulan warga setempat lagi mengadakan musyawarah ya teman-teman. Dan kami pun mencoba untuk menunggu beberapa menit tadi ya. Yang sifatnya mendadak sifatnya yang urgen caranya kan pleno nih. Hal yang rapat paripurna dan plus penerag. Penerag itu tercantum terkait dengan dedanan dan juga peringatan. Surat masing-masing. Jadi peserta bangun penerag di saat labor rapat paripurna itu juga dia tidak hadir dan tidak bisa memberikan alasan yang jelas. Ya, bayangkan surat pemberhentian kalau untuk menindak lanjut terkait dengan ketegasan aturan. Itu sudah dengar, dia kan ngide waktu malu nih, waktu dia. Ngide waktu artinya kan kalangan ini kan anggap memberikan ya surat promosikan atau memperkenalkan Pura Manik Angkeran. Makanya tiang harap tadi dalam hal Parum niki Bang udah diliput juga, berarti kita udah melihatkan kekompakan kebersamaan kita sebagai pengempon untuk menjelang acara piodal. Nah terus nanti di puncak juga tiang akan meliput masalah pelinggih dan mungkin apakah ada situasi mistisnya kan. Nah karena di bidang spiritualnya niki tiang-tiang sinjung nyomongang niki mertuan tiang di bidang spiritualnya ada kemampuan sedikit, mungkin nanti bisa dicek di sana kan gitu. Nah sambil juga intinya sekali adalah mempromosikan nyenawang nyen menjelang piodalan niki sudah terekspos di YouTube, akhirnya warga secara menyeluruh atau umum mengetahui oh ternyata Pura Puncak Manik Angkeran ada di Sumber Kemah. Nah sehingga nantinya mudah-mudahan nanti para bakte atau para bakti bisa mengenal dan bisa hadir turut bersama-sama untuk meyakini adanya tempat di Pura Puncak. Nah mungkin yang mohon maaf dengan teman-teman yang ajak langsung dari tim ini akan mohon izin untuk melakukan liputan di Pura Puncak. Oke, teman-teman.
Nah, tuh ujung-ujungnya laun betayang, jangan lupa subscribe. Ini mani berdadi YouTuber terkenal sehingga dapat income, pendapatan, ya ujung-ujungnya pasti lakaran. Nah, masuran kan, akhir itu kan belakangan tuh. Pada yang penting kan jadi eksplornya dulu. Iya, Laris, Pak Kedua tutup ampun. Orang kadi aturan wau yang tukan puniki daun sampun ngelitang saka publik bagan ini pujo wali sampun usan kaya tangan mangkin ingin pertemuannya jagi untatang di tiang rawuh iki bet wenten raris sejeroning di tiang aturunnya yang iwau wenten baos utawi langkara sanene teman sejeron kayun dan mari di tiang gumanti nunas jeung pengampur dahar punika untatan di tiang untuk para musanti. Teman-teman, kami sudah berada di Lebuh Pura luhurnya ya, teman-teman. Dan kami ditemani oleh Bapak Mekal ya. Anginnya cukup kencang, teman-teman. Sengaja tidak membawa senter ya teman-teman ya, karena cuacanya masih galang bulan. Kalau istilah Balinya tuh galang bulan, karena bulannya cukup cerah ya malam ini ya teman-teman ya. Tiba menggambar lebih 50 meter. Oh. Jadi teman-teman dari Pura Lebuhnya itu naik ke atas kurang lebihnya itu 50 meteran ya teman-teman. Ini masih alami. Batunya alami bro. Alami, ini kita pakai dari batu-batu yang kita temui di sini. Ini dari Lebuh menuju ke Pura Puncak kurang lebih 50 meter. Oke. Tadinya mau susun. Itu apa? Biasa. Batu. Memang ini bukit ini termasuk cukup unik karena di perbukitan ini ternyata banyak reruntuhan berupa batu-batu besar. Makanya kita curiga seolah-olah di daerah sini tuh dulunya sempat ada berupa bangunan bangunan ya, atau tempat pemujaan zaman dulu. Oh, okay. Nah, tapi kita kan yakin bahwasanya di zaman dulu kan ada sistem zaman praline. Oh. Nah, mungkin sempat mengalami praline sehingga tempat pemujaan zaman dulu itu mungkin sempat runtuh. Nah, reruntuhannya itulah di sini sehingga terdapat atau ada banyak batu-batu besar bertumpuk-tumpuk di daerah puncak ini. Itu berarti batu itu memang sengaja numpuan batu ini. Kalau batu ini memang sih sengaja dibikin biar ada nuansa seninya. Tapi kalau di lokasi utama pura, di sana baru nanti akan kita jumpa batu yang runtuhnya masih alami dan juga cukup unik karena memang banyak batu hitam-hitam bertumpukan. Makanya kita yakini itu mungkin dulu menjadi tempat pemujaan bagi orang-orang zaman dulu. Gitu teman-teman informasi. Pura ini kenapa diberikan nama Pura Luhur Puncak Manik Angkeran? Ya karena pada saat kita melakukan persembahyaan bersama atau di tepat hari piodalannya itu ada salah satu pemuda yang
kerauhan. Nah, sehingga kita tanya siapa yang hadir masuk dalam naganya itu. Nah, makanya beliau berkata bahwasanya yang rauh itu atau yang berbicara itu adalah Tabe Pukulun Palungguh Ide Mani Angkeran. Oh, Makanya jadi beliau berharap warga di sini ya selalu hadir dan meyakini lokasi ini adalah merupakan pelinggih atau pura Mani Angkeran. Makanya semenjak itulah kita sebut pura Pucak Mani Angkeran. Oh, jadi begitu teman-teman sejarah nama dari pura Ya. ini. Kebetulan juga kalau dilihat dari historinya, kita di sini ini kan berdekatan dengan Pura Segara Rupak. Pura Segara Rupak itu adalah pelinggih Tabe Pakulun Ide Sidi Mantra. Yaitu Sidi Mantra itu kan orang tuanya Mani Angkeran. Nah, mungkin di bukit ini merupakan salah satu lintasan atau pijakan Palungguh Ide di saat perjalanan beliau dari Jawa menuju Besakih. Ya, karena cerita dari Mani Angkeran itu sebagai putranya Dangyang Sidi Mantra adalah konon dulu, ini yang menceritakan sejarah sedikit, dulu itu kan sebagai senang berjudi. Ya pokoknya kehidupannya itu selalu di dalam kehidupan dunia gelap lah, dunia malam. Nah, sehingga mungkin dulu karena melakukan perjudian sangat keras, sampai banyak utang yang dia punya, sehingga minta tolonglah pada ayahandanya untuk bisa melunasi utangnya. Nah, karena Pakulun Dangyang Sidi Mantra, dia punya sahabat yang namanya Naga Basuki yang ada di Gunung Agung atau di daerah Pura Besakih. Kesanalah beliau menghadap, sehingga diberikanlah sisik naga itu yang berupa emas. Nah, itulah yang digunakan untuk melunasi utang-utang anaknya. Tapi toh juga anaknya tetap melakukan kegiatan berjudinya itu, sehingga terus berulang-ulang sampai orang tuanya ini sampai tidak bisa melunasi, sehingga diam-diam nah Pakulun Mani Angkeran ini mendatangi lokasi yang di Besakih itu untuk mendapatkan harta untuk melunasi utangnya, sehingga sampai melakukan pemaksaan dan sampai menebas ekor dari Naga Basuki. Nah, itu dah di dalam cerita, sehingga di Mani Angkeran diketahui oleh naganya hingga dipastu sampai meninggal. Nah, kan gitu ceritanya, meninggal. Makanya diketahui seperti itu ceritanya oleh orang tuanya, sehingga Sidi Mantra berharap lagi agar anaknya dihidupkan kembali. Nah, sehingga setelah dihidupkan disarankan Mani Angkeran itu ngayah di Bali. Ngayah, jangan sampai ke Jawa lagi, biar tidak terpengaruh lagi dengan kehidupan dunia malamnya itu. Makanya terjadilah penyekatan antara Bali dengan Jawa. Makanya Bali itu kemungkinan masih menyatu dengan Pulau Jawa. Sehingga Bali ini sebelum disebut Bali, dia namanya Nusa Dawa. Nusa Dawa itu artinya itu Nusa itu kan pulau, pulau yang memanjang. Berarti ini termasuk sambungan dari Pulau Jawa. Nah, setelah Sidi Mantra mempunyai inisiatif untuk membatasi Jawa dan Bali, digoreslah daratan yang sekarang kita kenal sebagai Segara Cupek atau Lautan Sempit. Nah, makanya di sana didirikan Pura Segara Rupak untuk memuja beliau sebagai Dangyang Sidi Mantra. Nah, kenapa kaitannya dengan bukit ini? Ya, kemungkinan dalam perjalanan dari Jawa ke Besakih itu sempat mungkin napak tilas di bukit ini. Napak tilas, ayo kita sambil jalan. Napak tilas di bukit ini. Nah, sehingga di sini mungkin dulunya sempat beliau Pakulun Mani Angkeran melakukan tapa brata, yoga, semedi, mungkin di dalam hal merenungi hidupnya untuk melakukan perubahan dari dunia malam menjadi ke dunia yang lebih terang, yang lebih baik. Itu. Swastiastu. Jadi ini pura niki gapuranya ngeblingi. Niki rencana Candi Bentar atau akan masuk ke Jabal Tengah. Om Swastiastu. Pohon kesambi inilah yang merupakan, mungkin bisa dilihat lebih dekat lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura niki ampun bangun niki. Ampura niki tiang
mohon izin akan menjelaskan. Nah, batu ini ampura, Om Swastiastu, ampura nih. Batu niki, ini kan termasuk unik ya, batu Nggih. besar. Nggih. Kok bisa ditumbuhi Pohon. satu pohon kesambi namanya, satu pohon kesambi. Nah, ini pohon kesambi ini termasuk unik juga, karena di sini kan lahannya kritis, lahan kering, lahan panas. kering lah. Tetapi di musim panas apapun daunnya ini tetap hijau. Ya. Yang lainnya gundul, Kering. Nah, sedangkan ini tumbuh di dalam batu yang bisa membelah batu ini menjadi 3 bagian. Ya, Coba. 3 bagian ini, 1, 2, 3. Oh iya teman-teman. Ya. Tabik sugri tabik. Jadi ini belahan yang pertama. 3 bagian. Yang kedua. Ya, 3 bagian ini melambangkan, ya kita kan yakin namanya Trimurti lah, Trisakti lah, atau lain sebagainya. Pokoknya serba 3. Nah, kita uniknya kan kok pohon kesambi bisa tumbuh di dalam batu sampai memecah batu ini menjadi 3 bagian. Dan anehnya pohon ini tidak pernah mati, tidak pernah kering, daunnya ini tidak pernah rontok. Ya, Musim tidak. panas apapun tetap hijau. Itu aneh hal dia. Itulah yang kita meyakinkan bahwasanya mungkin dulu batu ini merupakan tempat beliaunya melakukan Meditasi. meditasi. Ya. Ini makanya itu tinggi, ini agak datar, mungkin di sini menjadi pelinggih beliau. Ampura niki yang Oh, Swastiastu. tinggi 40 Paduka Betara, niki yang tenkenkan yang menjelaskan biar masyarakat semuanya pada tahu bahwasanya apa adanya seperti ini. Oh, nggih. Nah, dan pohon ini sudah dipercaya oleh seluruh pemuda yang datang ke sini untuk nunas tambe, atau istilahnya ada yang sakit dia mau berobat, disinilah mohon obat. Ini bisa diracik menjadi ramuan, bisa dijadikan boreh ataupun loloh. Makanya ini banyak nih, dulunya kan banyak nih kulit-kulitnya ini diambil. Sehingga yang sepakat dengan pengempon, kita buat larangan. Kalau semuanya setiap hadir ke sini ngambil kulitnya atau babakannya, ini lama-lama kan bisa habis, bisa mati. Nah, sehingga kita sarankan kalau nunas tambe memiliki dados tunas akidik, nanti campur dengan daunnya. Nah, jadikan boreh, loloh dan sebagainya. Nah, niki salah satu tempat merupakan tempat peyogan ide. Makanya niki pelinggih peyogan ide Dang Manik Angkeran. Jadi begini teman-teman. Dan pohonnya ini berada tepat di tengah-tengah batu ya, sehingga batunya ini sampai pecah. Terpecah ya teman-teman. Pecah 3. Tabik sugri. Dan ini tabik sugri, tabik. Jadi begini teman-teman. Dan ini masih segar sekali ya teman-teman ya. Ya. Segar, tidak ada. Sekarang kan bulan, kalau kepercayaan kita sasih kapat itu puncaknya musim panas. Iya, sekarang masih belum ada hujan ya di sini ya. Apalagi di sini Kering. Tinggal debu nih. ini masih. Apalagi di sini merupakan tempat panas ya. Semua sudah pada tahu bahwasanya daerah Grogak Barat itu lahan kritis, lahan kering. Jadi begini teman-teman. Maka areal bukit ini kadangkala kita sering sebut Bukit Tridatu. Nah, kenapa kita sering sebut Bukit Tridatu? Bukit ini mempunyai 3 sifat. Kalau musim hujan dia berwarna hijau. Di musim panas dia warna merah karena kering. Setelah merah terjadi kebakaran, berubah menjadi warna hitam. Warna bukit ini bisa menjadi 3 sifat: hijau, merah, hitam. Itulah yang disebut Tridatu. Jadi begitu teman-teman penjelasannya dari Bapak Mekal ya. Dan kami sekarang berada tepat di puncak ya teman-teman. Di puncak ini tuh di bawah itu kayak lihat pemandangannya. Terus banyak. Pemandangannya itu indah sekali teman-teman. Ujung timur itu Pulaki, ujung barat itu Banyuwangi. Ya, di sana itu Pulaki teman-teman. Di sana itu Pulaki. Dan di sana itu udah Banyuwangi beliau. Banyuwangi. Itu keren sekali teman-teman. Ya, langsung lanjut. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita sudah masuk ke areal Jeroan. Ini di utama Mandala. Nah, pelinggih-pelinggihnya masih ya seperti ini, masih sederhana. Lumbungan sederhana karena kita baru merintis. Rencana kita sudah mau melakukan pembangunan.
Tapi material sudah kita angkut ke sini. Nah, inilah yang tiang bilang batu reruntuhan tempat pemujaan zaman dulu. Nah, sekarang udah runtuh. Mungkin ini di zaman Perline. Sehingga bangunan-bangunan yang dulu itu sudah hancur. Oh iya teman-teman. Runtuhan batunya itu. Tapi segera dalam hargi jadi begini teman. Lokasi di area wilayah di tapi segera Pelingi Surya. ini Pelingi Surya. Bumbuan. Dan ini masih baru mau dibangun ya teman-teman. Nah, inilah yang batu yang bilang batu unik. Dulunya ini mungkin ditata rapi seperti kayak tugu atau batu berundak-undak. Kalau zaman dulu pemujaan umat dulu kan pakai batu berundak-undak. Ini yang unik tidak. Ini udah Ini itu. ini zaman Perline. Pas. Makanya kita mau tata ulang. Pak Banten. Oh, Ini unik saja. Ini tapi sebelah. Ini di depan. Ini kaput di kain deh. oh. Luasnya udang meter. Kalau areal pura ini luasnya kurang lebih 6 are. Namara. Ya, 6 are yang untuk puncaknya ini. Puncak ini aja. Tadi ke mall. Coba. Tadi mau nak main. Selalu juga. Oh, ini udah dikasih tanda ya, tanda jalan ya. Kayu. Di santan. Ini kayu santan. Kayu santan. Tadi bisa ketenangan. Oh. Ya, ini kan untuk memberikan tanda bahwasanya pohon ini tidak boleh diapa-apain. Oh. Ya, kalau istilah di Bali ini kan lambang sakral. Ya, kain putih poleng. Kalau sudah pohon kasih saput poleng, tidak ada yang berani dah nyari daunnya, nyari kayu bakarnya, tidak berani sudah. Inilah cara kita di Bali untuk menyelamatkan pohon-pohon yang ada. Kalau kita sudah kasih gini, siapapun tidak akan berani nyari. Itu karena keyakinan kita bahwasanya kalau udah ada saput polengnya berarti sudah ada penunggunya. Sehingga kepercayaan dari nenek moyang kita sangat masuk akal. Makanya kita punya kepercayaan itu harus dijaga dan dilestarikan. Sehingga kita tetap hubungan yang namanya keharmonisan kita itu kan ada 3 hubungan ya. Trihita karana, hubungan kita terhadap Tuhan, terus hubungan kita terhadap sesama manusia, dan hubungan kita terhadap alam. Nah, ini salah satu hubungan harmonis kita terhadap alam, menjaga alam dengan cara begini. Oh, ya begitu jadi teman. Masa akal juga beliau. Nah, inilah pelinggih utamanya ini Ki. Oh. Yang mau kita rehab juga. Jadi ini pelinggih utamanya ya teman-teman, yang bukan di rehab ya. Nah, dulu nenek saya sembahyang sendiri di sini ditemukan ada seekor ular melilit. Oh di tampul ya salah satu tampul ini melilit ular. Oh, jadi begitu teman-teman. Cuman disangkanya karena nenek saya tuh pikirannya ke gunung atau ke hutan, di pikirannya itu seolah-olah itu adalah berupa bun. Oh. Ya, tahu yang namanya bun, seperti yang akar-akar pohon yang melilit. Nah, yang melilit itu. Nah, disangkanya bun. Nah, baru mau diambil ternyata ular. Gitu. Karena di sini merupakan tempat sakral ya teman-teman ya, tempat suci. Dan kami juga ke sini tidak berani gegabah ya, mengeksplor sendirian. Dan kami juga menghormati tempat tersebut. Nah, ini material-material yang mau kita gunakan untuk melakukan pembangunan. Tadi kami sebelum naik juga sempat melihat cahaya ya dari bawah sana. Dan Bapak Mekel juga tadi kan menyaksikan. Kebetulan sebelum kita menuju ke Pura Puncak ini, di bawah kita tadi kan bersama anggota pengempon kita melakukan rapat persiapan karena sebentar lagi di hari Purwani kelima di puncak ini akan dilakukan pelaksanaan uji wali atau rainan odalan atau rainan beliau. Nah, sehingga kita melakukan persiapan bersama anggota pengempon. Nah, di saat tadi mungkin ada beberapa teman kita yang
langsung melihat sepintas di bukit ini ada banyak api, ya? Yang terbang itu banyak saksi tadi ya. Cuman tadi saya tidak sempat merekam ya, karena tadi ada sedikit parum ya, dan kami juga menghargai ya. Dan kami di sini tidak mungkin ya seperti kebiasaannya BRC atau menantang ya, tidak mungkin ya, karena di sini merupakan tempat sakral. Dan kami di sini kemungkinan cuma mengeksplor tempatnya ini aja ya teman-teman ya. Kita mau cari pura puncak aslinya padahal masih jalan. Oh masih ke atas. Dari rimbunan tuh. Nah, dia berupa bekas pondasi Padma besar segi 4 itu berupa batu. Tetapi cuma pondasinya saja yang masih. Tapi jauh sih kita jalan sana. Oh. Lagi sekitar 50 meter juga. Jadi ini merupakan reruntuhan dari Kalau keyakinan kita nih zaman dulu ini merupakan tempat pemujaan atau sebagai media pemujaan. Karena zaman dulu kalau memuja leluhur, roh atau memuja Tuhan itu pakai batu berundag-undag. Yang sekarang kan karena sudah zaman modern, ya udah ada kemajuan, pelinggih atau pemujaan itu sudah bisa dibikin sedemikian bagus. Kalau dulu kan memanfaatkan atau menggunakan sarana batu saja atau bahan alam ya. Nah, ini dah yang runtuh ini teman-teman zaman dulu. Tapi syukur ini merupakan batu reruntuhan ya. Unik sih menurut saya ya. Unik. Situ nunggu Ambon. Lokasi kan kering gratis. Iya. Adi subur begini loh. Ini bedakan sama yang di sampingnya ini teman-teman. Ini pohonnya di sampingnya ini nggak ada daunnya. Ini nggak ada daunnya. Ini bandingannya. Itu di langsung di tanah. Nah, ini kan di tanah ya. Langsung di tanah nih. Itu kan jelas seperti batu. Ini merupakan unik ya pohonnya ini ya. Saya mungkin mau melihat sedetail ya, karena tadi belum jelas ya teman-teman ya. Om Swastiastu, Salam Hargi. Ini teman-teman, saya lihatkan dari jauh. Ini pohon kesambi ya. Iya, pohon kesambi. Bahasa Indonesia pohon kesambi. Saya nggak tahu bahasa Indonesia ya, tapi saya kesambi. Dan ini buahnya juga bisa dimakan ya teman-teman. Bisa dimakan. Kecacil buahnya. Kecacil. Ini loh teman-teman, unik sekali teman-teman. Salam Hargi. Ini tempatnya benar-benar di atas batu ya, dan di tengah-tengah batu. Ini loh. Ini batu gede belah nih deh. Oh, belah. Tapi syukur. Ini sih saya udah nggak bisa jelaskan lagi ya dia, di luar logika ya dia. Karena ini persisnya di atas batu. Dan batunya ini terbelah menjadi 3 bagian. Itu memang dia deh. Kayu tumun bedung batu nih ada kok. Ini aneh nih ya, subur. Oh, bersubur. Kayu itu subur, aneh. Biasa kan ada kayu tumbuh di batu nih mati tapi Kering. Ini subur saja nah. Mungkin saya ngambilnya dari sini aja temannya. Karena tidak mungkin saya naik ke sana. Jadi begitu teman penampakan dari pohon kesambi yang hidup di atas batu tersebut ya teman-teman. Dan mungkin segitu aja ya yang bisa dijelaskan. Jadi teman-teman kalian, saya ingin mengulas kembali ya informasi tadi tentang sisi mistisnya beliau. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, para pemirsa juga. Mungkin di sini yang akan sedikit menyampaikan, tetapi saya mau izin dulu kepada yang melinggih Driki, karena kami akan mengungkap siapa yang sebagai penunggu atau penghuni di sini. Ya, sesuai dengan yang diceritakan oleh Jero Mangku Gede Jati yang sebagai perintis atau yang disarankan untuk mendirikan pelinggih di sini. Dulunya kan memang beliaunya di sini berteduh. Waktu Pak Jero Gede Jati sebelum menjadi Jero ya, masih seperti biasa, dia kan biasanya nyabit di daerah sekitaran sini. Nah, karena merasa panas, karena dia nyabit di sini tuh sekitar jam 13 siang, jam 1 siang itu. Nah, karena tidak tahan kepanasan sehingga berteduhlah di bawah pohon ini. Dia duduk di batu ini. Mungkin beliaunya enggak ngeh atau tidak ada keyakinan bahwa ini sakral gitu. Sehingga beliaunya duduk di sini gitu. Nah, sempat ya seolah
setengah tidur setengah sadar. Kalau ada yang manggil, Nah setelah ada yang manggil, didengar ada yang manggil, baru dia curiga, nggak ada orang kok ada panggilan, nyebut namanya. Nah akhirnya merasa takut, langsung beliaunya tuh pulang langsung bawa rumput. Nah nyampe di rumah malamnya itu dia mimpi disuruhlah untuk mendirikan pelinggih atau selumbungan lah itu. Nah karena beliaunya tidak percaya, akhirnya dapatlah gangguan godaan, sehingga ada salah satu anaknya yang mengalami kesakitan, lama sakit, dia obati kemana-mana, ke dokter juga, ke orang pintar juga, tidak sembuh-sembuh. Nah sehingga karena sudah saking tidak tahannya dengan godaan itu, sehingga dia minta bantuan pada orang pintar. Lagi-lagi disuruh untuk mengikuti saran dari yang menunggu di sini, disuruh untuk mendirikan pelinggih gitu. Nah, sehingga karena mungkin sudah tidak tahan, sehingga dia coba untuk mendirikan pelinggih di sini. Nah setelah dia ada pelinggih, dia sembahyang sama keluarganya dan anaknya secara spontan ini langsung sembuh gitu. Ada juga seorang pemedak yang tangkil ke sini. Nah tapi Ampura yang menyampaikan apa adanya sesuai dengan yang terima juga cerita-cerita dari orang yang sempat memang jumpa atau menemui sesuatu di sini, yang menceritakan lihat yang tidak salah juga. Nah di daerah sinilah sempat dijumpai, cuman yang terlihat itu adalah kakinya saja. Nah itu berupa kaki seekor kucing, jadi besar itu, tapi cuma itu saya sampai nggak bisa ngomong nih. Nah tapi karena besarnya, nah kalau kita sebut namanya kan saya juga agak takut sih menyebut namanya. Pada ngerti lah kalau kucing besar itu apa itu. Cuma kakinya aja yang kelihatan gitu sepintas. Nah makanya diyakini di sini penunggunya itu adalah seekor kucing besar. Itu sebagai balancangan atau sebagai pengawal beliau dan yang Mane Angkeran. Makanya ya orang-orang yang datang ke sini sangat heran kok kenapa justru pohon ini bisa tumbuh dengan suburnya, sedangkan di bawahnya itu batu, beralaskan batu besar gitu. Nah yang lainnya kan teman-teman mau pada tahu ini tanpa daun, yang di sampingnya aja tanpa daun, padahal dia tumbuhnya di tanah, ya ada batu. Dan ya kekuatan alam, kekuatan beliau mungkin memang betul-betul beliau memang melinggih-linggih. Kalau enggak kehendak beliau enggak mungkin. Secara logika kalau tumbuhan ada di atas batu, apalagi di tempat kering, tempat yang kering kayak gini, mustahil bisa subur seperti ini. Ini lebat sekali nih, hijau. Makanya tidak ada yang diganggu, kecuali kalau ada pemedak yang memang betul-betul dia memohon lunas tambe istilahnya, memohon untuk obat-obatan, sarana obat-obatan, langsung dah bawa sesajen atau kiuning di pelinggih lunas tambe, atau memohon kepada beliau untuk memberikan kesembuhan atau kesehatan. Bisa dah ditunas ini daun sama 3 lembar, 3 helai, dan juga mungkin babakannya sedikit, dicampur nanti bisa dijadikan boreh ataupun pakai loloh, ramuan loloh bisa pegang. Jadi begitu teman-teman informasi dan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Makal ya. Lokasinya di Desa Sumberkimah, tepatnya di Sumberkimah Hill atau di puncak Bukit Sumberkimah. Jadi buat teman-teman Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng yang ingin tangkil ke sini bisa ya, yang seperti Makal bilang lokasinya berada di Desa Sumberkimah. Jadi teman-teman, videonya segitu aja ya teman-teman, dan ikuti terus video kami dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.